Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan laporan studi kelayakan bisnis di Search Shop Candy Crunch. Berikut adalah keempat anggota kelompok di Search Shop Candy Crunch. Yang pertama, ada Ayu Wanda Putri, NPM 159, sebagai divisi operasional. Yang kedua, ada Irma Meliani, NPM 170, sebagai divisi sumber daya manusia. Yang ketiga, ada Ate Nur Cahyati, NPM 173, sebagai divisi keuangan. Dan yang terakhir, ada Aulia Khuzaima, NPM 174, sebagai divisi pemasaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ate Nur Cahyati, NPM 10090317173. Di sini saya akan menjelaskan mengenai executive summary di search shop kami, yaitu dengan nama Candy Crunch Make Our Belly Rock. Nah, di sini ownernya terdiri dari Ayu Wanda Putri, Irma Meliani, Aulia Huzaima, dan saya Ate Nur Cahyati. Nah, lokasi dari dessert shop ini yaitu Jalan Taman Sari, Bandung. Nah, mengenai sistem organisasinya, kita terdiri dari Ayu Wanda Putri memegang tim produksi, Irma Meliani memegang tim SDM, Aulia Huzaima memegang tim pemasaran, dan saya Ate Nur Cahyati memegang tim keuangan. Selain itu, kami juga menjual produk-produk yang terdiri dari Belly Cupcake, Pudding Crunch, Bolu Crunchy, Choco Corn, dan Rainbow Ice Cream. Nah, kegunaan dari seluruh produk dessert kami ini adalah sebagai hidangan penutup dengan berbagai varian rasa dan topping yang tidak akan membuat konsumen kami cepat kenyang dan bosan dengan rasanya itu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai aspek teknisi dan operasional. Nah, di sini teknik produksi dilakukan melalui teknik fabrikasi karena kami merubah bahan mentah menjadi barang yang siap untuk dikonsumsi dengan menggunakan mesin dan alat-alat pendukung lainnya. Nah, ada beberapa teknologi dalam alat produksi yang digunakan. Contohnya, kami menggunakan beberapa teknologi produksi, yaitu seperti mixer manual, mixer otomatis, oven, alat pemanggang kue, mesin ice cream, tabung topping, lemari pendingin, baking tray, alat penghangat makanan, dan lain-lain. Selanjutnya, kapasitas produksi dan rencana produksi. Jumlah unit maksimal produk yang dapat kami hasilkan per hari adalah 75 unit produk per hari. Dengan rincian masing-masing, kelima produk kami, yaitu menghasilkan 15 unit per produk. Perencanaan kapasitas, tenaga kerja, mesin, dan fasilitas. Tenaga kerja terdiri dari 4 orang owner dan ada tambahan pegawai 2 orang. Untuk kapasitas mesin, ada 5 mixer manual dan bisa mencapai 5-6 kilo bahan adonan. Selanjutnya, untuk fasilitas sewa tempat dan penjadwalan kerja, yaitu untuk penjadwalan tenaga kerja, operasi hari kerja yaitu Senin sampai Sabtu dengan jam kerja mulai dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Selanjutnya yaitu segmentasi pasar, berbagai kalangan khususnya menengah ke bawah, khusus terhadap mahasiswa. Untuk kebijakan harga yang kami tetapkan tentunya kita akumulasikan dari berbagai modal dan proses pembuatannya, juga sesuai dengan varian rasa dan ukuran dari produk yang dipesan oleh konsumen. Untuk sistem distribusinya, kita menerapkan distribusi langsung atau
distribusi semi langsung. Untuk permintaan produk sendiri, kami menyediakan berbagai macam varian produk dengan berbagai macam topping di toko kami, sehingga konsumen memiliki banyak pilihan dan tentunya mereka bisa request dessert seperti apa yang mereka inginkan. Untuk wilayah pemasarannya, kita berada di Jalan Taman Sari, Bandung. Selanjutnya, sistem pemasaran kita yaitu offline atau brosur, online melalui media sosial seperti Instagram, Line, Twitter, iklan internet, atau web, dan lain-lain. Nah, distribusi produk kita itu melalui distribusi langsung atau melalui toko kami, atau distribusi semi langsung melalui perantara yaitu seperti Grab, GrabFood, atau GoFood. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, sistem informasinya ada online atau sosial media dan offline melalui brosur. Perkenalkan, nama saya Ayuanda Putri, NPM 159. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aspek pasar dan pemasaran, juga aspek teknis dan operasional. Untuk aspek pasar dan pemasaran, ada hal-hal yang akan saya bahas, yaitu ada 6. Yang pertama, ada nama produk yang dipasarkan dan kegunaannya. Yang kedua, ada wilayah daerah pemasaran. Yang ketiga, ada segmen pasar. Yang keempat, ada kebijakan harga. Yang kelima, ada sistem distribusi. Dan yang terakhir, ada permintaan produk. Pembahasan pertama yaitu mengenai nama produk yang dipasarkan dan kegunaannya. Dessert shop kami menghasilkan 5 produk, yaitu ada Belly Cupcake, Pudding Crunch, Bolu Crunchy, Rainbow Ice Cream with Topping, dan Choco Corn. Kegunaan dari seluruh produk dessert kami adalah sebagai hidangan penutup dengan berbagai varian rasa dan topping yang tidak akan membuat konsumen kami cepat kenyang dan bosan dengan rasanya. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai wilayah pemasaran. Daerah pemasaran yang kami pilih adalah daerah sekitaran Taman Sari, Bandung, karena di sana ramai dengan para mahasiswa dari berbagai kampus, khususnya kampus Universitas Islam Bandung dan Universitas Pasundan. Lalu pembahasan yang ketiga mengenai segmen pasar. Segmen pasar yang kita tuju adalah dari berbagai kalangan, khususnya menengah ke bawah, dan fokus kita adalah mahasiswa. Lalu pembahasan yang keempat adalah mengenai kebijakan harga. Harga yang kita tetapkan tentunya kita akumulasikan dari sebagian modal dan proses pembuatannya, dan juga sesuai dengan varian rasa dan ukuran dari produk yang dipesan oleh konsumen. Pembahasan yang kelima yaitu mengenai sistem distribusi. Sistem distribusi yang kami terapkan adalah sistem distribusi langsung dan semi langsung. Sistem distribusi langsung yaitu melalui transaksi langsung antara kami sebagai penjual dan konsumen di toko kami. Lalu sistem distribusi semi langsung yaitu penjualan produk kami melalui perantara aplikasi online seperti Gojek dan Grab. Lalu pembahasan yang keenam atau yang terakhir yaitu mengenai permintaan produk. Untuk permintaan produk sendiri, kami menyediakan berbagai macam varian produk dengan berbagai macam topping dan ukuran di toko kami, sehingga konsumen memiliki banyak pilihan dan tentunya mereka bisa request dessert seperti apa yang mereka inginkan. Pembahasan yang selanjutnya akan saya bahas adalah mengenai aspek teknis dan operasional. Beberapa hal mengenai aspek teknis dan operasional yang akan saya bahas adalah yang pertama yaitu deskripsi teknis produksi, yang kedua ada teknologi produksi, yang ketiga ada kapasitas produksi dan rencana produksi, yang keempat ada bahan baku dan bahan penolong, yang kelima ada pengolahan limbah, dan yang terakhir ada kebutuhan biaya teknis produksi. Berikut adalah pembahasan mengenai deskripsi teknis produksi. Teknis produksi di dessert shop kami dilakukan melalui teknik fabrikasi, karena kami merubah bahan mentah menjadi barang yang siap untuk dikonsumsi dengan menggunakan mesin dan alat-alat pendukung lainnya. Untuk produk Belly Cupcake dan Bolu Crunchy,
Kami mencampur semua bahan-bahan untuk kue menjadi sebuah adonan, lalu kami mencetaknya dan diberi topping. Untuk produk puding crunchy, kami juga mencampur semua bahan untuk puding, kemudian kami cetak, lalu kami beri topping crunchy, dan kemudian kami dinginkan di dalam lemari pendingin. Untuk produk choco corn, kami menggunakan cornflakes sebagai bahan utama, tetapi kami juga menyediakan berbagai macam sereal dan chips sehingga pelanggan bisa memilih, lalu mencampurnya dengan coklat panas dan kemudian diberi topping. Untuk produk rainbow ice cream, kami menggunakan mesin es krim untuk membuatnya, dan kemudian bisa disajikan di dalam corong dengan ditambahkan topping. Kami juga menyediakan es krim yang sudah jadi untuk menjadi topping apabila ada yang memintanya. Pembahasan yang selanjutnya adalah mengenai teknologi produksi. Kami menggunakan beberapa teknologi dalam alat-alat produksi kami, seperti timbangan digital, mixer manual, mixer otomatis, food processor, oven, alat pemajang kue, mesin es krim, tabung topping, lemari pendingin, baking tray, alat penghangat makanan, dan alat penghangat piring. Hal yang selanjutnya akan dibahas adalah mengenai kapasitas produksi dan rencana produksi. Untuk kapasitas produksi, jumlah unit maksimal produk yang dapat kami hasilkan per hari adalah sebanyak 75 unit produk per hari. Dengan rincian, masing-masing kelima produk kami itu kami hasilkan sebanyak 15 unit per produk. Karena sumber daya kami terbatas, jadi kami hanya mampu menghasilkan 75 unit per hari. Tapi ada beberapa produk yang bisa kami bagi menjadi beberapa bagian, seperti bolu crunchy dan puding crunch, sehingga akan menghasilkan lebih banyak porsi. Tetapi ketika ada pesanan, kami mampu membuat produk kami dengan jumlah yang lebih banyak sesuai dengan keinginan konsumen. Dan peningkatan jumlah konsumen pun memungkinkan kami untuk menambah jumlah produksi kami. Lalu selanjutnya ada rencana produksi. Untuk rencana produksi ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, ada peramalan kuantitas permintaan. Perkiraan kuantitas permintaan pelanggan per hari adalah 70 unit produk, yang artinya dalam 1 minggu permintaan pelanggan mencapai kurang lebih 400 unit produk. Lalu yang kedua, ada perencanaan kapasitas tenaga kerja, mesin, dan fasilitas. Tenaga kerja terdiri dari kami sebagai owner, ada 4 orang, dan tambahan 2 pegawai. Untuk kapasitas mesin, untuk mixer manual itu, karena ada 5 mixer manual berukuran sedang, bisa mencapai 5-6 kg bahan adonan. Untuk 3 mixer otomatis berukuran besar, bisa mencapai 2 kali lipat dari mixer manual berukuran sedang. Untuk fasilitas listrik, sekitar 697,78 kWh per bulan, untuk air sekitar 20.000 liter per bulan. Dan yang terakhir, untuk sewa tempat sekitar 40 juta rupiah per tahun. Selanjutnya ada penjadwalan produksi dan tenaga kerja. Untuk penjadwalan produksi akan kami lakukan setiap hari. Dan untuk penjadwalan tenaga kerja, hari Senin hingga hari Sabtu dengan jam kerja mulai dari jam 8 pagi hingga jam 9 malam. Lalu ada penjaminan kualitas. Kami akan menjamin kualitas proses produksi kami dari bahan-bahan yang fresh dan jauh dari waktu kadaluarsa. Kebersihan tempat produksi, kebersihan alat, kebersihan pegawai. Kami juga akan memilah produk-produk yang tidak tahan lama untuk tidak dipajang di toko ketika sudah mulai basi. Selanjutnya ada monitoring aktivitas produksi. Kami akan selalu memantau para pegawai dalam bekerja pada saat proses produksi dan memastikan dia menggunakan alat dengan baik dan benar dan mengolah bahan dengan baik dan benar pula. Selanjutnya ada pelaporan dan pendataan. Kami akan selalu mendata persediaan kami dengan rutin 2 minggu sekali, mendata bahan baku yang ada, habis, kurang, dan pelaporan apabila ada bahan baku yang tidak sesuai ataupun rusak. Selanjutnya ada perencanaan pembelian atau pengadaan. Untuk bahan baku kami, untuk semua produk per bulan itu terlampir,
Dan selanjutnya yang terakhir, ada pengendalian produksi. Untuk pengendalian produksi, kami akan memastikan persediaan bahan baku kami untuk 1 bulan itu digunakan selama 1 bulan itu sesuai dengan porsinya masing-masing. Untuk bahan baku dan bahan penolong, itu terlampir, total jumlah bahan baku ada 34 buah, dan total jumlah bahan penolong ada 27 buah. Lalu ada bahasan mengenai pengolahan limbah. Dessert shop kami ini lebih banyak menghasilkan sampah produksi darat berupa kemasan-kemasan dari bahan baku kami dan juga cangkang telur. Semua sampah produksi itu kami olah menjadi beberapa kerajinan tangan dan kemudian kami pajang di toko kami sebagai tanda bahwa dessert shop kami ini menjaga lingkungan dengan tidak membuang sampah produksi sembarangan. Hal itu juga sebagai tanda untuk para pelanggan bisa mengikuti cara kami untuk tetap menjaga lingkungan. Selanjutnya ada kebutuhan biaya teknis produksi. Untuk rincian kebutuhan biaya teknis produksi terlampir, dan total keseluruhan biaya teknis produksi adalah sebesar Rp140.736.350 dengan rincian biaya produksi sebesar Rp99.436.350, biaya sewa tempat adalah sebesar Rp40 juta per tahun, biaya listrik adalah sebesar Rp1 juta per bulan, dan biaya air adalah Rp300.000 per bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia Huzaima Diariza. Saya akan menjelaskan aspek keuangan pada Candy Crunch Dessert Shop. Adapun yang akan dibahas dan ditampilkan berikut pada aspek ini yaitu kebutuhan modal tetap, peralatan depresiasi, kebutuhan modal kerja, dan perhitungan penjualan pada Candy Crunch Dessert Shop kami. Berikut adalah kebutuhan modal tetap Candy Crunch Dessert Shop. Barang-barang yang tertera adalah barang-barang yang dibutuhkan untuk menciptakan seluruh produk dari Candy Crunch Dessert Shop. Adapun kebutuhan jumlah dihitung per bulan. Dan penentuan harga satuan didapat dari hasil observasi di pasar offline dan pasar online. Ini adalah kelanjutan dari tabel sebelumnya, dan dapat dilihat bahwa total kebutuhan modal tetap pada Candy Crunch Dessert Shop kami adalah sebesar Rp80.236.500. Berikut adalah tabel depresiasi pada peralatan kami. Dengan umur ekonomis yang dihitung 5 tahun, kami menghitung depresiasi secara per bulan karena pada tabel-tabel perhitungan sebelumnya semua berpatok pada perhitungan per bulan. Ini adalah kelanjutan dari tabel depresiasi sebelumnya, dan dapat dilihat bahwa total peralatan depresiasi per bulan pada Candy Crunch Dessert Shop adalah sebesar Rp1.337.275. Apabila dihitung per tahun, maka totalnya menjadi Rp16.047.300. Di sini saya akan membahas kebutuhan modal kerja. Rumus perhitungan yang dipakai yaitu dengan cara total hari produksi dikali pengeluaran harian. Pembuatan produk Candy Crunch Dessert Shop tidak memerlukan waktu lama, maka kami tentukan lama proses produksi yaitu 1 hari. Adapun lamanya produk dapat disimpan atau bertahan yaitu 3 hari. Atau dalam kata lain, expire setelah 3 hari dari proses pembuatan. Kemudian, perkiraan jangka waktu penerimaan piutang yaitu 3 hari. Apabila seluruh hari dijumlahkan atau ditotalkan, maka didapatkan hasil 7 hari. Berikut ini adalah daftar pengeluaran harian. Bahan mentah adalah bahan yang digunakan sekali pakai pada produksi. Contohnya seperti tepung, gula, krim, dan lain-lain. Setelah dihitung, maka didapatkan jumlah pengeluaran pada bahan mentah yaitu 632.000 per hari. Bahan-bahan tersebut sudah mencakup keseluruhan produk pada Candy Crunch Dessert Shop. Bahan pembantu adalah bahan yang digunakan untuk membantu hasil produk.
Contohnya seperti bungkus cupcake, stick ice cream, dan lain-lain. Setelah dihitung, maka didapatkan pengeluaran harian bahan pembantu sebesar 15.000 per hari. Upah buruh yaitu upah atau gaji yang diberikan pada karyawan. Kami menentukan gaji karyawan per bulan yaitu sebesar 3 juta. Dikarenakan target karyawan kami adalah 2 orang, maka total per bulan yaitu 6 juta. Setelah dihitung per hari, maka didapat jumlah 200.000 sebagai pengeluaran untuk upah buruh per hari. Kemudian berikut adalah daftar pengeluaran lain-lain. Ada biaya tempat yang setelah dihitung didapatkan hasil 110.000 pengeluarannya per hari. Lalu biaya listrik yang setelah dihitung didapatkan hasil 33.000 pengeluarannya per hari. Kemudian biaya air yang setelah dihitung didapatkan hasil 10.000 per hari. Maka total dari seluruh pengeluaran yaitu sebesar 1 juta rupiah. Lalu, kebutuhan modal kerja dihitung dengan cara dari perhitungan total hari produksi yang sebelumnya telah dibahas, yaitu 7 hari, dikali dengan total pengeluaran Candy Crunch Dessert Shop per hari. 7 hari dikali 1 juta, maka didapat kebutuhan modal kerja yaitu 7 juta per minggunya. Di sini akan dibahas perhitungan penjualan. Seperti yang tertera, ada 5 produk andalan Candy Crunch Dessert Shop. Dengan harga satuan yang telah disepakati, target produk yang terjual kami tentukan 15 buah per produk, maka didapatkan hasil berikut. Berdasarkan tabel, dapat disimpulkan perhitungan penjualan harian yaitu sebesar Rp1.462.500. Perhitungan penjualan mingguan yaitu sebesar Rp10.237.500. Perhitungan penjualan bulanan yaitu sebesar Rp43.875.000. Perhitungan penjualan tahunan yaitu sebesar Rp533.812.500. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia Huzaima Diariza. Saya akan membahas aspek organisasi pada Candy Crunch Dessert Shop. Adapun yang akan ditampilkan yaitu struktur organisasi, job description dari masing-masing owner, aspek organisasi beserta tugas-tugasnya, dan penjelasan mengenai tenaga kerja. Berikut adalah struktur organisasi dari Candy Crunch Dessert Shop. Terdapat 4 owner dengan masing-masing tanggung jawabnya, seperti Ayu Wanda Putri yang bertanggung jawab pada aspek operasional. Lalu ada Irma Meliani yang bertanggung jawab pada aspek SDM, sumber daya manusia. Lalu ada Ate Nur Cahyati yang bertanggung jawab pada aspek keuangan, dan Aulia Huzaima yang bertanggung jawab pada aspek pemasaran. Di bawahnya yaitu karyawan Candy Crunch Dessert Shop yang akan dibahas lebih lanjut di slide tenaga kerja. Ini adalah job description dari masing-masing owner. Ada divisi operasional yang tugasnya melakukan pengelolaan pada departemen produksi, bertanggung jawab pada produksi, dan memastikan adanya ketersediaan bahan produksi agar pembuatan produk dapat berlangsung. Kemudian ada divisi SDM yang tugasnya melakukan perencanaan pada SDM, merekrut dan menseleksi karyawan, memberikan pelatihan pada karyawan, mengevaluasi kinerja karyawan, memberikan kompensasi pada karyawan agar terciptanya karyawan yang beretika baik dan ahli dalam melakukan bidangnya. Kemudian ada divisi keuangan yang tugasnya melakukan perencanaan pengelolaan dan penganggaran keuangan, mencari investor, melakukan pengendalian dan pemeriksaan keuangan, membuat laporan keuangan, dan yang pasti memastikan agar keuangan selalu tercukupi agar bisnis berjalan lancar. Lalu ada divisi pemasaran yang tugasnya yaitu mengembangkan produk, melakukan promosi, mengkoordinasi distribusi, menetapkan harga yang tepat agar dapat memberikan kebutuhan dan pelayanan yang memuaskan untuk konsumen. Berikut adalah aspek organisasi. Organisasi sendiri terdapat unsur planning, organizing,
actuating, dan controlling yang akan dibahas berikut. Planning atau perencanaan adalah proses menentukan arah yang akan ditempuh dan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam proses ini, ditentukan tentang apa yang dilakukan, kapan dan bagaimana melakukannya, serta dengan cara apa hal tersebut dilakukan. Lalu ada organizing atau pengorganisasian. Pengorganisasian adalah proses mengelompokkan kegiatan-kegiatan atau pekerjaan-pekerjaan dalam unit. Tujuannya adalah supaya tertata dengan jelas antara tugas, wewenang, dan tanggung jawab serta hubungan kerja dengan sebaik mungkin dalam bidangnya masing-masing. Lalu ada actuating atau pelaksanaan. Menggerakkan atau melaksanakan adalah proses untuk menjalankan kegiatan atau pekerjaan dalam organisasi. Dalam menjalankan organisasi, para pemimpin atau manajer harus menggerakkan bawahannya atau para karyawan untuk mengerjakan pekerjaan yang telah ditentukan dengan cara memimpin, memberi perintah, memberi petunjuk, dan memberikan motivasi. Lalu ada controlling atau pengawasan. Pengawasan adalah proses untuk mengukur dan menilai pelaksanaan tugas apakah telah sesuai dengan rencana. Jika dalam proses tersebut terjadi penyimpangan, maka akan segera dikendalikan. Berikut adalah tugas-tugas organisasi. Tugas planning yaitu menetapkan tujuan dan target bisnis, merumuskan strategi untuk mencapai tujuan dan target bisnis tersebut, menentukan sumber-sumber daya yang diperlukan, menetapkan standar atau indikator keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target bisnis. Lalu, tugas organizing adalah mengalokasikan sumber daya, merumuskan dan menetapkan tugas, menetapkan prosedur yang diperlukan, melakukan kegiatan perekrutan, penyeleksian, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia atau tenaga kerja. Kemudian tugas actuating, yaitu mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan, dan pemberian motivasi kepada tenaga kerja agar dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan, memberikan tugas, dan penjelasan mengenai pekerjaan, menjelaskan kebijakan yang ditetapkan. Lalu ada tugas controlling, yaitu mengevaluasi keberhasilan dalam pencapaian tujuan target bisnis sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan, mengambil langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang mungkin ditemukan, melakukan berbagai alternatif solusi atas berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan dan target bisnis. Berikut adalah pembahasan mengenai tenaga kerja pada Candy Crunch Dessert Shop. Jumlah tenaga kerja yang diperlukan yaitu 2 orang dengan rincian minimal pekerjaan yang dapat dilakukan sebagai berikut. 1. Kedua karyawan dapat membuat produk-produk makanan dari Candy Crunch. 2. Kedua karyawan dapat menggunakan mesin kasir atau alat pembayaran lain seperti OVO atau GoPay dan dapat melakukan transaksi keuangan dengan konsumen. 3. Kedua karyawan dapat melakukan kegiatan bersih-bersih pada saat toko senggang atau toko hendak buka ataupun tutup. 4. Kedua karyawan mempunyai sikap yang sopan dan santun, juga memberikan pelayanan yang baik pada konsumen. 5. Kedua karyawan dapat menjaga toko dengan baik. Adapun tambah kurangnya pekerjaan ataupun tenaga kerja akan berkembang seiring dengan berjalannya bisnis ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menjelaskan mengenai aspek lingkungan, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Irma Meliani, NPM 170. Oke, di sini itu ada aspek lingkungan. Nah, di shop kami ini lebih banyak menghasilkan sampah produksi darat berupa kemasan-kemasan dari bahan baku kami dan juga cangkang telur. Semua sampah produksi itu kami olah kembali menjadi beberapa kerajinan tangan dan kemudian kami pajang di. Nah, lalu pada slide selanjutnya, pada aspek lingkungan fisik, kami menggunakan kertas bekas
atau yang sudah tak terpakai untuk diolah lagi menjadi bungkus makanan pada produk Candy Crunch Dessert Shop. Adapun cara pembuatan kertas daur ulang sebagai berikut. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat kertas daur ulang yaitu kertas bekas, lem kayu, air, zat pewarna. Lalu adapun peralatan yang dibutuhkan untuk membuat kertas daur ulang. Adapun langkah-langkah membuat kertas daur ulang yaitu gunting kertas, kemudian rendam dalam ember selama sehari semalam, lalu blender kertas dengan perbandingan air yaitu kertas sama dengan 3:1 hingga menjadi pulp atau bubur kertas. Langkah selanjutnya, masukkan pulp ke dalam bak atau ember yang telah diisi air seperempatnya. Masukkan juga zat pewarna secukupnya. Lalu larutkan sedikit lem kayu 1 atau 2 sendok makan dengan air dan masukkan ke dalam bak berisi pulp. Aduk hingga merata. Setelah itu, letakkan screen secara terbalik di atas papan, gosok screen atau kain kasanya dengan perlahan sehingga pulp akan terlepas dari screen dan menempel pada papan. Lalu tutup pulp di atas papan dengan kain yang sebelumnya telah dibasahi air. Nah, langkah nomor 7 hingga 9 ini dapat diulang beberapa kali untuk mendapatkan kertas daur ulang beberapa lapis sekaligus. Jika tidak langsung, maka lanjutkan ke langkah ke-11. Nah, langkah ke-11 ini adalah tutup dengan papan atau triplek dan berikan pemberat di atasnya untuk mengepres. Lalu biarkan selama kurang lebih 1 jam hingga kandungan airnya itu berkurang. Setelahnya, masing-masing papan dapat dijemur di tempat yang panas. Nah, selanjutnya itu ada aspek manajemen risiko. Aspek manajemen risiko ini ada 5. Yang pertama itu banyaknya pesaing. Nah, dikarenakan dessert ini merupakan hidangan penutup yang proses pembuatannya itu cukup mudah, maka hal tersebut itu menjadi faktor banyaknya pesaing yang mengikuti ide usaha kami. Namun, kami memiliki diferensiasi pada produk kami yaitu ada cupcake, pudding crunch, bolu crunchy, lalu ada choco corn, dan rainbow ice cream with topping yang dimana untuk menarik minat konsumen membeli produk kami. Yang kedua itu ada produk mudah basi. Nah, mengingat dessert ini yaitu makanan yang mudah basi atau tidak bisa bertahan lama, maka untuk mengatasi hal tersebut, kami memproduksi dessert dalam jumlah yang tidak terlalu banyak ataupun tidak terlalu sedikit. Yang ketiga itu ada bencana alam. Nah, faktor bencana alam ini tidak dapat dihindari oleh setiap orang karena kita tidak akan pernah bisa tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Untuk menanggulanginya, dapat melakukan perlindungan pada usaha melalui asuransi. Lalu yang keempat itu ada lokasi. Mengingat lokasi usaha kami ini berada di Jalan Taman Sari, Kota Bandung, maka banyaknya target konsumen kami adalah mahasiswa Unisba ataupun Unpas. Namun untuk memperluas target konsumen, maka kami memperluas. Kesimpulan. Maka dapat kami simpulkan bahwa menjalankan sebuah bisnis perlu adanya manajemen. Baik itu sistem produksi, aspek keuangan, aspek pemasaran, aspek sumber daya manusia yang akan mendukung semua kegiatan bisnis. Selain untuk mencari keuntungan, seyogianya dalam berbisnis harus mencintai lingkungan. Baik pembuangan limbah, sampah, polusi udara, dan lain-lain harus disiapkan dengan betul agar tidak mengancam kesehatan warga sekitar. Sekian presentasi dari kami mengenai laporan studi kelayakan bisnis Dessert Shop Candy Crunch. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.